Langkah pertama, login mikrotik, masuk mikrotik lewat address, lalu pergi ke IP, klik addresses, tambahkan IP, yaitu 192.168.100.1/25 untuk Ether 2 yang kita beri nama access point. Oke. Lalu masukkan lagi beri nama PC ya, beri nama PC. Ini ketukar ya, PC AP ini ketukar. Oke, ketukar. Lalu kita ke address lagi, masukkan IP 200, IP-nya sama 192.200.1/24 untuk access point. Kita Ether 3 access point. Oke. Lalu selanjutnya ke IP, ke bagian DHCP client agar mikrotik ini dapat internet. Oke, di-apply dan oke saja. Lalu ke DHCP server, pastikan DHCP server ini untuk access point untuk PC itu dari 192.100.2 sampai 192.100.100 DNS kita 8888, kita allow remote, apply oke. Ke bagian firewall kita tambahkan di NAT-nya, kita biarkan chainnya SRC, Ether satunya Ether ISP, ininya masquerade, actionnya masquerade, apply oke. Kita ke filter terus untuk memfilter ke general, ke SRC address-nya. Ini bertujuan agar alamat IP 2-50 tidak bisa ngeping ke router alias 1. Kita masukkan dari 100.2 sampai 100.50 dengan destination address-nya 100.1 ya, 100.1 dengan protokol ICMP. Bentar, ini ada kesalahan, itu koma ya, bentar, ada komanya, dan chainnya input karena di dalam router itu sendiri. Oke. Sebentar, ini ada error dikit ya, ada kesalahan, itu ada, saya malah masukin koma pas titik itu. Oke. Semua 168 titik 100.50. Oke. Protokolnya ICMP. Actionnya drop agar tidak bisa ngeping ke 1 ya. Oke. Kita tambahkan lagi ke bagian general, ininya agar IP dari 51 sampai 100 itu tidak bisa ngeping ke client wireless atau menuju WiFi kita. Nah, kita masukkan IP-nya dari 192.168 sampai 50 sampai 100.100 dengan destination address-nya 192.168.200.0/24 karena agar IP yang saya masukin ini yang 51 sampai 100 itu nggak bisa ngeping ke seluruh client wireless. Ini sorry, ada kesalahan ya, di situnya 50 saya masukin. Oke. Ke action sama aja drop, itu saya ada kesalahan tadi, maaf ya, nggak apa-apa. Sorry, saya kurang fokus. Kita tambahkan ke konten ini, kita akan proses yaitu linux.org agar internet kita tidak bisa mengakses Linux, dan actionnya drop. Oh ya, tadi di chainnya itu forward ya, artinya keluar router tuh nggak bisa. Dengan ini kita masukin .mkv, ini maksudnya file yang bersifat mkv, jadi nggak bisa ini diakses, dan actionnya sama drop. Lalu kita tambahkan satu lagi, yaitu di bagian ininya namanya log, agar semua ininya ini log prefix kita namai akses router.
ya, akses router, strip router kita ke general, kita ini C-nya input karena di dalam IP ini sendiri. Oke, kita ke hotspot. Untuk hotspot setup kita menggunakan access point itu ether 3. Next. Nah, ini bagian juga sama. Yang 254-nya itu diganti jadi 100. Next. Kita kasih DNS-nya sesuai nama saja ya, faris.net. Ya, faris.net. Oke. Ini kita ke server profile, pencet yang namanya faris.net itu yang Azhar hapus, kita ke radius, kita centang, apply dan oke. Ini agar kita bisa mengakses internet kita ya, wifi kita, maksudnya wifi vouchernya. Lalu kita ke bagian web proxy. Ini web proxy kita ganti namanya jadi Azhar, dari Azhar jadi Calvaris ya. Dan jangan lupa untuk bagian enable-nya itu dicentrang, karena ini sudah dicentrang sebelumnya jadi tidak perlu. Oke, apply. Oke. Lalu selanjutnya kita ke menu IP. Ini udah sih, ini udah semua. Ini kita ke menu, kita ke menu ini logging di sistem. Logging kita tambahkan, itu seharusnya ditambahkan dulu. Nah, ini kasih nama prefix-nya ini akses router dengan niat disk, agar semua aktivitasnya kita tersimpan di disk. Lalu kita ke radius, masukin IP address-nya 127.0.0.1, protokolnya DP, secretnya 123. Yang perlu dicentrang hanya bagian hotspot. Dan lalu di apply saja, apply oke. Lalu di bagian incoming, jangan lupa bagian incoming itu dicentrang ya, biar bisa dipakai radiusnya. Apply dan oke. Untuk konfigurasi di sini sebenarnya sudah selesai. Ya, di sini semuanya sudah selesai semua. Ya, kita coba tes. Masukkan IP totalnya dulu ke komputer kita, yaitu kita masukkan seperti ini. Kita memberi IP-nya bebas ya. Saat ininya kita dihilangkan dulu. Kita ke use follow di IP address 192.168.0 bebas, ini IP-nya bebas. Lalu gateway-nya 192.168.0.1. Saya menggunakan IP address-nya 2 dan gateway 1. Oke, close. Kita udah terhubung ada network-nya, kita relog saja. Kita bagiannya skip, masukkan password-nya admin. Ya, password-nya sama seperti username-nya admin. Untuk verification code-nya bentar. Sebentar. 83K. Oh iya, passwordnya saya lupa masukin. Untuk password sama aja ya, admin. Untuk passwordnya itu admin. Verification code-nya itu BGJC, sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Login, kita ke menu advanced setup. Ini kita ganti nanti, kita advanced setup. Lalu ke network, lalu pergi ke menu LAN. Pastikan di bagian DHCP itu di disable supaya nanti access point-nya IP-nya dari Mikrotik langsung, dan SSID-nya kita ganti aja dari nama saya Calvaris strip job set. Lalu di apply saja. Di apply. Bentar, ini memang memakan waktu cukup lama. Ya, sabar. Ya, sabar banget. Ini udah selesai. Lalu kita apply kelar. IP-nya dimatikan aja biar kita bisa connect lagi ke Mikrotiknya. Close. Oke, kita close. Kita masuk ke userman Mikrotik kita, yaitu dengan IP 192.168.1/userman agar kita bisa menyeting usermannya. Untuk login itu admin ya. Login. Userman menggunakan IP admin ya, namanya admin. Kita ke router, kita tambahkan nama kita yaitu Calvaris, lalu dengan IP address yang dipasang di radius tadi yaitu 127.0.0.1. lalu dengan shared secret
yaitu 123 seperti yang kita pasang tadi di radius ya. Untuk passwordnya kita add. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita ke bagian profile ya, profile. Kita ke limitation, kita tambahkan profile nama kita yaitu Calvaris. Create, lalu ini langsung ke limitation dulu aja. Add new, nama kita Calvaris ya. Nama saya Calvaris atau Faris. Bebas, ini sebentar ini ada yang ini. Ini nama saya Calvaris. Di profile kita tambahkan nama saya juga Calvaris, kita create. Kita tambahkan lagi add new limitation. Nah, untuk waktunya tuh beberapa 000 0016 itu sekitar 9 jam dari 07 sampai 16. Oke, kita centang bagian Calvaris add. Ini selesai, lalu kita ke bagian user, kita add badge. Untuk usernya itu 20 sesuai yang ditampilkan di tugas, yaitu untuk ininya 3, password lainnya 3. Lalu pwd sm login artinya agar password dan usernya itu sama. Add. Ini sudah selesai di bagian sini. Kita akan skip di bagian pengecekan seperti penggunaan voucher dan pemblokiran yang telah kita buat tadi, seperti IP 51 sampai 50 2 sampai 50 itu nggak bisa ngeping ke IP router yaitu 100.1. Lalu yang wireless yang 51 sampai 100 itu nggak bisa ngeping ke kalian wireless. Dan ini saya mencoba ya, ini saya gunakan salah satu wifi vouchernya. Mohon maaf saya lupa merecord di bagian itu, tapi saya punya screenshotnya. Nggak apa-apa ya dipakai screenshotnya. Kita coba, ini harusnya berhasil. Lalu kita ini ntar saya tampilkan saja screenshotnya. Lalu .org sebenarnya ini harusnya tidak bisa karena kita sudah blokir websitenya tadi ya, di bagian firewall sudah kita blokir dan bisa dilihat ini gagal, artinya kita berhasil. Lalu kita akan coba mengeping ke IP router. Kita masukkan dulu IP tadi yang range-nya 2 sampai 50 itu nggak akan bisa ngeping ke IP router, yaitu IP-nya 100.1. Kita masukkan 192.168, maaf ini kecil. Nah, 168.100 titik ini titik berapa? Bebas sebenarnya sih. Yang penting range tadi. Titik 467. Ini salah, ini harusnya tadi yang 2 ya. Berarti yang kedua ya, klien yang 51 sampai 100 itu nggak bisa ping ke klien. Lalu kita subnet masnya itu 252.2.0 karena saya menggunakan /24 dan gateway-nya itu 1. Nah, harusnya ini tidak bisa ngeping, tunggu sampai ini nongol. Oke. Nah, ini sudah dapat networknya. Kita coba ping, harusnya gagal ke klien wireless karena saya dapat IP itu 192.168 titik 100.99. Nah, titik 99 titik 200.100. Harusnya ini gagal RTO, artinya kita berhasil melakukan ping blokir ping. Oke, request time out ini sudah berhasil, berarti ya blokiran kita sudah berhasil. Skip. Lalu kita akan mencoba ping yang kedua, yaitu tidak bisa mengakses IP router. Kita masukkan IP kita dulu. Bentar, sebentar. Kita IP 4. Sebentar. Nah, kita ke IP 4 properties. Nah, ini kita ganti jadi 4 ya. Ya, 4 karena 4 range dari 52 sampai 51 itu nggak bisa ngeping ke router. Bentar, ini mikroteknya biarin aja, login, connect, ini connect, bentar, ini satu.
Oke, connect. Ini ke password ya tadi ya, nggak tahu kenapa ada passwordnya gitu. Saya coba berhasil tadi, nggak ada gitu. Oke, ping. Kalau di sini di terminal Winbox sudah pasti ini berhasil. Lihat, berhasil. Tapi kita menggunakannya di CMD-nya ini. CMD komputer kita. Nah, sekarang kita coba ping 192.168.100.1 itu nggak bisa, alias RTO, request timeout, atau tidak bisa di ping. Ya, sudah selesai ping. Nah, ini berhasil. Ini berhasil. Tandanya tugas kita sudah selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.